Satu sosok, dua keyakinan besar, dan satu pertanyaan yang terus diperdebatkan sepanjang sejarah. Apakah Yesus adalah Tuhan atau hanya seorang utusan? Dalam video ini, Pendeta Esra Soru dan Ustadz Felix Xiao beradu argumen, mengupas teks, tafsir, dan keyakinan dari sudut pandang yang berbeda. Ini bukan sekadar perdebatan, tapi pencarian makna di balik iman. Buka pikiranmu, karena setiap keyakinan punya dasar, dan setiap perbedaan menyimpan pelajaran. Satu kali saya ditanya oleh orang sebelah pertanyaan anak TK yang mereka anggap pertanyaan hebat itu. Pertanyaannya, di mana di Alkitab Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku? Saya sebenarnya bisa jawab pertanyaan anak TK ini, tapi saya memilih menjawab dengan pertanyaan lain. Saya tanya balik dia, mengapa kamu baru mau terima Yesus Tuhan kalau Yesus mengaku sendiri? Kenapa Yesus ngaku baru kamu percaya? Lalu dia bilang, loh, kalau Yesus nggak ngaku dia Tuhan, kenapa saya harus percaya dia Tuhan? Lalu saya tanya dia, kalau begitu kamu nggak percaya Yesus Tuhan? Ya, saya tidak percaya Yesus Tuhan. Lalu saya nanya, di mana Yesus pernah mengaku, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Pernah? Coba tunjukkan ayatnya. Yesus bilang, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Nggak pernah kan? Kalau nggak pernah, kenapa kamu tidak percaya dia Tuhan dan mengatakan dia tidak boleh disembah? Coba kamu mikirlah. Senjata yang sama saya hantam kembali ke kepalamu. Jadi kalau seandainya kita dikatakan sebagai seorang muslim, apakah kita beriman pada Nabi Muhammad? Tentu saja. Apakah Anda juga beriman pada Nabi Isa? Tentu saja. Kita beriman pada Isa alaihi salam. Kita beriman pada Isa ibnu Maryam atau Isa Isa al-Masih. Itu kita beriman kepada Isa al-Masih sebagaimana kita beriman pada Musa. Sementara sebagaimana kita beriman pada Daud, beriman pada Sulaiman, beriman kepada ya semua nabi-nabi yang sudah kita ketahui di dalam Al-Quran itu ada 25. Di antara 25 nabi dan rasul ini pun kita mendapati ada nabi-nabi yang cukup khusus, nabi-nabi yang lebih daripada nabi-nabi yang lain, yaitu adalah nabi yang memiliki gelar ulul azmi. Nabi ulul azmi ini ada 5. Pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang ketiga adalah Nabi Musa, yang keempat adalah Nabi Isa, yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Isa ini sudah tidak asing lagi bagi orang-orang muslim, sudah tidak asing lagi di dalam Al-Quran, karena banyak sekali disebut di dalam Al-Quran. Wa idz qala Isa ibnu Maryam, misalnya gitu kan ya. Dan ketika berkata Isa ibnu Maryam, ya Bani Israel, kepada kaumnya yaitu adalah Bani Israel, maka dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali kata-kata Isa ibnu Maryam di dalam Al-Quran. Banyak sekali kata Musa, banyak sekali kata misalnya Sulaiman, Daud dan seterusnya. Artinya seorang muslim ketika dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, yang dimaksud adalah beriman kepada Rasul-Rasul yang juga sudah datang sebelum Nabi Muhammad SAW, tanpa kita membedakan salah satu pun di antara mereka bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Nah, polemik pertama teman-teman sekalian, sering sekali ketika saya bilang bahwasanya dalam forum-forum Isa ibnu Maryam itu kalau misalnya di kita sekarang namanya Yesus Kristus. Nah, itu orang pada protes. Oh, beda. Isa dan Yesus itu orang yang berbeda. Nah, ini perlu kita jelasin. Jadi gini ya teman-teman sekalian. Pertama-tama teman-teman harus tahu bahwa yang namanya bahasa itu kadang-kadang ada yang sama artinya tapi pengucapannya berbeda. Misal kalau kita lihat ya, kalau kalau di Indonesia saja, bahasa Jawa sama bahasa Sunda itu kadang-kadang ucapannya beda tapi artinya tetap sama. Misal kalau di Jawa itu Joko, kalau di Sunda itu Jaka. Ya sama aja, tinggal O-nya diganti A. Tapi artinya tetap sama aja, nggak ada bedanya. Cuma itu aja bedanya. Misalnya kalau ya apalagi misalnya dalam bahasa Sunda misalnya yang A biasanya jadi ageng. Nah, itu dalam bahasa Sunda misalnya. Kalau dalam bahasa Jawa ya agung gitu misalnya. Itu perbedaan pengucapan saja, tapi sebenarnya artinya tetap sama. Ada lagi misalnya bagi orang Melayu ada yang belakangnya ada yang belakangnya o gitu kan ya. Tapi itu sama aja. Nak kemana misalnya, itu kalau misalnya di daerah-daerah yang dekat-dekat Malaysia ya, Riau gitu misalnya, atau misalnya ya daerah-daerah yang itulah dekat-dekat sudah Malaysia, nak kemana, kalau orang Palembang nak kemana,
mau kemana kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu artinya sama walaupun tulisannya berbeda dan cara bacanya juga berbeda. Nah, ini pun yang terjadi pada bahasa-bahasa antara bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Jadi teman-teman harus tahu dulu bahwasanya Yesus atau Isa itu adalah orang Bani Israel, keturunan Bani Israel. Bani Israel ini siapa lagi? Bani Israel adalah keturunannya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu punya anak 12, yang teman-teman tahu salah satunya adalah Nabi Yusuf. Nah, anaknya Bani Yakub ini yang 12 disebut dengan Bani Israel, karena Israel adalah julukan atau gelar yang diberikan kepada Nabi Yakub, yaitu adalah kekasihnya Allah. Israel artinya kekasih Allah. Bani Israel artinya anak-anaknya kekasih Allah. Siapa kekasih Allahnya? Yakub alaihissalam. Maka anak-anaknya disebut dengan Bani Israel. Misalnya kalau kayak saya, Felix Xiao nanti bergelar apa misalnya? Gelarku apa misalnya? Si ganteng misalnya, taruhlah ya misalnya ya. Berarti anak-anakku nanti disebut keluarganya si ganteng, nah, misal kayak gitu-gitu ya. Nah, artinya kalau kita bicara tentang Bani Israel ini dulu adalah orang-orang Semit atau keturunan Sem bin Nuh. Maka bahasa-bahasa Semit ini ada beberapa. Para ilmuwan menduga keras bahwasanya di zaman Yesus atau di zaman Isa masih hidup, mereka berbahasa minimal dua. Yang pertama adalah bahasa Aramaik, yang kedua adalah bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew kalau di bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Hebrew, Yesus itu disebutnya sebagai Isa atau Yesua. Jadi kalau misalnya di dalam Katolik pernah dulu saya diajarkan, Yesus itu bahasa Ibraninya adalah Yesua, Yesua. Jadi Yesua itu ya bahasa Ibrani ya. Kalau dalam bahasa Aramaik, bahasa Aram itu bacanya Yesu. Jadi sama ya, ada i, ada s gitu kan ya, ada sin, ada belakangnya ada ya antara alif, antara kemudian di situ pokoknya fonemnya ya itu aja. Jadi Yesua dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram Isu gitu kan ya, dan dalam bahasa Arab Isa. Nah, jadi sama ya, karena tiga ini Aramaik, lalu kemudian Ibrani atau Hebrew dan bahasa Arab itu satu rumpun, kayak kita sama Malaysia itu adalah satu rumpun, jadi ucapannya tuh hampir sama. Loh kok bisa jadi Yesus? Itu datang dari mana Yesus? Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian. Dulu pengikut Yesus yang pertama-tama itu adalah orang-orang, termasuk orang-orang Yunani. Dan orang-orang Yunani ini punya fonem yang berbeda lagi. Maka ketika mereka mengikuti Yesus, lalu kemudian mereka itu nulis tentang perkataan-perkataan Yesus, makanya Alkitab yang tertua itu dalam bahasa Yunani, bukan bahasa aslinya Yesus, yaitu Aramaik atau Ibrani. Maka mereka menyebut Yesus itu adalah Yesus. Yesus gitu kan ya. Nah, Yesus, Yesus ya, dalam penyebutan fonem mereka, lidah mereka jadinya Yesus. Dalam bahasa Inggris jadinya Jesus, nah, gitu maksudnya. Jadi Jesus itu udah kita bahas ya berarti ya. Ini cuma perbedaan fonem aja, perbedaan pengucapan aja. Dalam bahasa Ibrani sekali lagi Yesua, dalam bahasa Aram itu adalah Isu atau Isa atau Iso gitu kan ya. Lalu kemudian dalam bahasa Arab Isa, dalam bahasa Yunani Yesus gitu kan ya. Nah, dalam bahasa Inggris Jesus. Nah, jadi itu ya. Jadi bedanya itu aja. Orangnya apa? Yang dibicarain ya orangnya itu aja. Yang dibicarain adalah orang yang sama, yaitu adalah Isa ibnu Maryam. Nah, mengenai kemudian Kristus, boleh nggak kita mengatakan Yesus Kristus? Atau misalnya Felix Xiao mengatakan saya beriman pada Yesus Kristus. Boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena Kristos itu berasal dari bahasa Yunani. Kristos berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya adalah yang diurapi atau orang-orang yang diurapi. Yang ya diurapi itu apa ya? Diurapi itu kayak yang bahasa Inggrisnya the anointed one, jadi yang diurapi gitu kan ya. Itu adalah Kristos.
Makanya kalau teman-teman pergi ke gereja, ya jangan ya. Itu maksudnya kalau teman-teman search di Google di gereja biasanya ada lambang di situ PX gitu kan ya. Nanti coba teman-teman search ada lambang P terus ada X di belakangnya. Sebenarnya bukan PX, tapi bacanya adalah XP. Nah, jadi XP itu kalau XP bacanya dalam bahasa Yunani, X itu bacanya Chi, P itu bacanya Ro. Jadi kalau XP, Chi-Ro bacanya adalah Christ, artinya adalah Jesus Christ. Dalam bahasa Inggris artinya adalah Yesus yang diurapi, gitu kan ya. Dalam bahasa Yunani itu adalah Jesus Christ atau Yesus Christ, gitu kan ya. Itu adalah bahasa Yunani. Bagaimana dengan bahasa Ibrani? Nah, coba ya, dalam bahasa Ibrani, kalau bahasa Ibraninya Yesus itu kan Yeshua. Lalu kemudian Kristos yang diurapi dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya Yesus dulu, Ibrani dan Aramaik. Ibraninya bahasanya adalah apa? Bahasanya Al-Masih, gitu ya, Al-Masiyah, Al-Masiyah. Jadi Yeshua Al-Masiyah itu dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Aram itu juga hampir sama, Masih, gitu kan ya. Jadi Al-Masih, jadi Isu Al-Masih. Nah, itu sama dalam bahasa Arab, Isa Al-Masih. Nah, sama ya, jadi artinya ya kita berbicara tentang orang yang sama, cuma bahasanya berbeda aja. Makanya kalau orang-orang barat menyebut Jesus Christ itu diambil dari bahasa Yunani, kalau kita menyebutnya Isa Al-Masih yaitu diambil dari bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Ibrani Yeshua Al-Masiyah, gitu kan ya. Atau misalnya dalam bahasa Arab Isu Al-Masih, sama. Artinya ya itu adalah satu rumpun, beda-beda pengucapan aja, tapi kita berbicara tentang orang yang sama. Maka Moses dan Musa adalah sama. Maka Aaron dan Harun adalah sama. Maka Zakhari dan Zakaria itu sama. Maka John dan Yahya itu sama. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu John Wick gitu kan ya, itu kalau misalnya di dalam bahasa Arab itu Yahya Wick gitu kan ya. Jadi kira-kira gitulah. Itu bedanya cuma itu aja, cuma pengucapan aja. Sama kayak misalnya Muhammad di kita. Misalnya di Indonesia Muhammad nggak pakai double M, Muhammad itu adalah arti daripada Muhammad dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Malaysia jadinya Mat gitu kan ya, atau Mamat. Dalam bahasa Turki jadinya Mehmed. Ya itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena ya berasal daripada kata yang sama, cuma perbedaan cara pengucapan. Karena orang Cina tentunya lidahnya beda dengan orang-orang Jawa. Orang Jawa bedanya dengan lidahnya beda dengan orang-orang Eropa. Tapi intinya adalah kita berbicara tentang orang yang sama. Maka kita bicara tentang Ibrahim dalam bahasa Arab, yang di sono berbicara tentang Abraham. Kita berbicara tentang Maryam, di sana berbicara tentang Mary, gitu kan ya. Kita bicara tentang Yusuf, di sana bicara tentang Joseph. Ya sama, intinya adalah orang-orangnya sama. Kalau begitu bagian yang mana yang nggak boleh? Bagian yang tidak boleh di dalam Islam, karena Islam itu sebenarnya sama dengan agama-agama yang sebelumnya, agama-agama samawi. Maka ketika kita berbicara tentang orang tadi, orangnya sama. Yang nggak sama apa? Yang nggak sama tauhid. Kan sudah kita sampaikan bahwa ketika agama yang lain, misalnya ketika agama Nasrani misalnya, dalam perjalanan waktunya mereka akhirnya mengenal konsep Tritunggal Maha Kudus. Mereka mengenal konsep bahwa Tuhan itu adalah 3 bentuk yang ada dalam satu kesatuan. Satu kesatuan tapi ada dalam 3 kepribadian, 3 bentuk. Tritunggal Maha Kudus, bahwasanya Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia, gitu kan ya. Artinya ya itu akhirnya yang diyakini, tapi sebenarnya semua sama. Yang akhirnya dibantah oleh Islam adalah tadi bahwasanya lam yalid wa lam yulad, bahwasanya Allah itu, Tuhan itu tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu aja konsep yang berbeda. Jadi perbedaan di dalam Islam dan perbedaan di antara dengan agama yang lain adalah bahwasanya kita tidak menganggap bahwa Yesus itu Tuhan, tapi bahwasanya Yesus itu adalah nabi, bahwasanya dia itu adalah kekasihnya Allah, bahwasanya dia itu bahwasanya ruhnya itu ditiupkan langsung oleh Allah melalui kemudian perawan Maria. Kita beriman pada itu. Bahkan di dalam Al-Quran, informasi-informasi itu lebih banyak lagi yang ada di dalam Al-Quran yang tidak mungkin, yang mungkin tidak ada di dalam Alkitab.
Suatu waktu saya pernah ditanya sama bapak saya, "Lik, kenapa kamu nggak ngucapin selamat Natal?" Saya bilang dengan mohon maaf, dengan sangat hormat, saya bilang sama bapak saya bukannya tidak meyakini Yesus. Saya sangat meyakini Yesus tentunya. Tapi ketika saya meyakini Yesus, dia bukan sebagai Tuhan, tapi dia hanyalah seorang nabi. Maka yang saya yakini adalah bahwasanya saya tidak mengucapkan selamat Natal karena saya tidak mau mengucapkan hari kelahiran Tuhan Yesus sebagaimana yang mereka yakini. Tapi saya bilang, di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah tentang Yesus. Lalu kemudian saya bacain misalnya salah satu kisah tentang Yesus di dalam surat Maryam, bahwasanya Yesus itu berbicara dari kecil, berbicara semenjak bayi. Nah, ini kan tidak disampaikan di dalam Alkitab. Nah, maka ini ada keterangannya di dalam Al-Quran, bahwasanya Yesus itu menghidupkan burung dan seterusnya. Ini juga adalah beberapa informasi di dalam Al-Quran. Dan saking kemudian saya merasa sangat relate dulu, soalnya saya beragama Katolik, lalu kemudian saya menjadi seorang Muslim, saya sangat relate dengan Yesus. Ya, saya berusaha untuk memahami kisah-kisah Yesus di dalam Al-Quran, dan menjadi seorang Muslim itu menjadi orang yang bisa mengimani Nabi Muhammad dan mengimani Yesus sekaligus. Enak kan? Jadi kita tidak merasa bahwa Yesus itu bukan nabi, bukan orang penting. Tetap sama. Bedanya adalah ya udah, itu bukan Tuhan aja, cuma sekedar itu aja. Tapi selainnya kita benar-benar respect dengan apapun yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara kita yang ada di Nasrani. Yang kedua, teman-teman sekalian, bedanya apa? Bedanya adalah orang-orang Nasrani atau Katolik atau Kristen itu meyakini bahwasanya Yesus mati di kayu salib. Sedangkan orang-orang Muslim tidak. Orang-orang Muslim itu meyakini bahwa Yesus itu sampai sekarang masih hidup dan nanti akan datang lagi. Nah, kalau ini sama nih, bahwasanya Yesus akan datang lagi, bahwasanya Yesus nanti akan menjadi hakim. Nah, itu kita juga meyakini juga. Kenapa? Karena ya itu yang diinformasikan kepada kita. Bedanya adalah kita nggak meyakini dia mati di kayu salib. Makanya Allah sampaikan, wama qataluhu wama salabuhu walakinna syubbihalahu. Sesungguhnya mereka itu tidak pernah membunuh Yesus, tidak pernah juga menyalibnya, akan tetapi kami serupakan sama seperti dia, untuk kemudian kalian itu akhirnya merasa tertipu. Nah, itu adalah artinya perbedaan juga di dalam Islam. Tapi ya kita balik lagi, kita cuma tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang lainnya ya sama, kita juga punya rasa respect. Bahkan tidak boleh bagi seorang Muslim untuk menghina Yesus, tidak boleh menghina Isa, karena dia adalah bagian daripada Nabi. Orangnya sama, Isa Al-Masih dengan Yesus. Bahkan kita harus berlomba-lomba untuk membela kehormatannya. Ketika misalnya ada orang-orang yang merendahkan, ada orang-orang yang tidak pantas berbicara tentang beliau. Nah, jadi ini adalah bagian daripada update kita tentang ya apa sih yang menjadi perbedaan dan apa yang menjadi kesamaan. Dan teman-teman sekalian, ketika saya coba untuk belajar, karena saya sering pergi ke Turki, dan di Turki itu kan jadi gini. Awal-awal kekristenan itu kan tersebarnya kan di daerah Turki yang sekarang. Maka saya banyak pergi ke Iznik, pergi kemudian ke daerah Izmir, pergi kemudian daerah beberapa Antakya dan seterusnya. Nah, di situ akhirnya saya mendapatkan bahwa ya agama Katolik di awal-awal itu sama kayak agama Islam sekarang. Dipersekusi, dibully gitu kan ya, diolok-olok, sampai kemudian ada beberapa tempat yang menjadi saksi bahwasanya mereka tuh sering dipersekusi, mereka tuh sering tidak disukai oleh pemerintahan pada zamannya karena mereka membicarakan tentang kebenaran. Bahkan dalam beberapa acara yang saya tonton juga di Historical Channel itu disampaikan bahwa Yesus itu dulu membawa satu ajaran yang disebut oleh pengikut-pengikutnya dalam bahasa Inggris sebagai the way, sebagai jalan. Nah, lalu jalan itu apa? Saya langsung ingat bahwasanya Isa itu pernah berkata, "Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqi ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi ayyattakhidha min walad subhanaka idza qada amrun fa innama yaqulu kun fayakun." Nah, jadi Isa itu pernah berkata bahwasanya ya menegaskan tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya dia tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan. Dan apa kata dia? Hadza siratum mustaqim. Bahwasanya dia menyatakan bahwa inilah jalan yang lurus. Mungkin itulah yang dipahami oleh pengikutnya, yang akhirnya dipelajari oleh pendeta-pendeta, yang dikatakan ajarannya disebut dengan the way, sebuah jalan. Jadi artinya
Yesus itu mengajarkan jalan yang lurus, hadza siratum mustaqim, dan ini juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Maryam, bahwasanya ketika Yesus itu mengajarkan sesuatu, ketika dia bahkan berbicara dalam keadaan masih bayi, yang dia katakan adalah hadza siratum mustaqim. Jadi bahwasanya tidak pantas Allah itu diperanakkan, bahwasanya Allah itu tidak pantas untuk diserupakan, maka dia katakan ikutilah aku, ini adalah jalan yang lurus. Nah, jadi itu kira-kira teman-teman sekalian. Jadi ya udah, kalau kita sudah tahu apakah kemudian Yesus itu adalah nabi, jelas bagi kita Yesus adalah nabi. Walaupun saudara-saudara kita misalnya dari Nasrani, mereka tetap meyakini itu adalah Tuhan. Itu kan ya. Tapi ya nanti kita bisa bahas lah dari mana dan kapan Yesus itu jadi pribadi yang salah satu di antara pribadi yang tiga, Tuhan yang tiga itu. Nanti insya Allah akan kita bahas dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Sehingga pada hari ini kita cukup untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah orang yang sama. Setidaknya itu yang selama ini sudah saya pelajari. Sedangkan kalau kita membahas tentang yang lain ya mungkin kita akan bahas di waktu-waktu yang lain, di kesempatan yang lain. Yang jelas teman-teman sekalian, semakin kita mengetahui tentang kebaikan, semakin kita mendalami tentang agama, seharusnya kita lebih punya sebuah rasa toleransi yang lebih besar. Makanya menarik ketika ada orang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama intoleran. Justru sebaliknya, Islam itu justru sangat toleran sekali. Makanya tuduhan-tuduhan itu sangat tidak berdasar. Karena orang-orang Muslim itu ya santuy banget. Ketika dia melihat sesuatu yang mungkin bagi dia tidak dia yakini, ya dia tidak lantas harus langsung untuk protes. Karena biasanya orang Muslim itu akan mencari dulu yang sama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberitahu kepada kita bahwasanya teman terbaik Anda daripada agama-agama langit yang lain adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani ini pada dasarnya mereka tuh baik. Mereka tuh pada dasarnya tuh mau untuk kebenaran. Mereka tuh mau untuk menjalani kebenaran. Cuman sayangnya bagi pandangan kita sekali lagi mereka tidak tahu. Tapi mereka sudah punya dasar yang baik. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kata Rasulullah akan jadi musuh yang sangat keras memerangi kalian. Kenapa? Karena kalau orang Yahudi mereka dasarnya tuh nggak baik. Jadi dasarnya tuh memang ngajak berantem. Jadi mereka tuh tahu tapi nggak mau. Itu kalau orang Yahudi. Tapi kalau orang Nasrani mereka tuh mau tapi tidak tahu. Itu adalah dalam pandangan kita. Tentu saja apapun pandangan-pandangan kita itu tidak membuat kita, tidak menghalangi kita untuk berbuat baik pada saudara-saudara kita. Karena agama ini, agama Islam itu sama seperti agama lain. Kalau misalnya agama Nasrani mengatakan bahwa mereka adalah agama cinta kasih, kita pun juga sama. Karena nggak ada agama satupun yang tidak berdasarkan cinta kasih. Maka ya sama, ketika kita melihat ada orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, ada orang-orang yang mungkin tidak sama pendapatnya dengan kita, yang kita kedepankan adalah rasa cinta kasih. Karena kalau seandainya kita tidak mengasihi, kita tidak mencintai orang, lah bagaimana kita mau untuk mengajak dia kepada kebaikan, untuk mengajak dia kepada kebenaran, atau bagaimana mungkin dia mau untuk diajak kepada kebaikan, untuk diajak pada kebenaran. Perdebatan mungkin tidak selalu melahirkan kesepakatan, namun selalu membuka ruang untuk memahami lebih dalam tentang siapa Yesus sebenarnya, Tuhan atau utusan. Pada akhirnya kembali pada keyakinan dan pencarian masing-masing. Yang terpenting bukan hanya apa yang kita yakini, tetapi bagaimana kita menghargai perbedaan di tengah pencarian itu. Teruslah mencari, karena kebenaran tidak pernah takut untuk diuji.